Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu investor dan calon investor pasar modal Indonesia yang saya banggakan. Selamat datang di Public Expose 2022. KSI bersama OJK, Bursa Efek Indonesia, dan KPI mendukung penuh pelaksanaan Public Expose perusahaan tercatat sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi. Pada acara ini, kita dapat langsung mendengarkan informasi terkini dari direksi perusahaan tercatat terkait perkembangan bisnis, kondisi keuangan, maupun rencana perusahaan ke depan. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat dan meningkatkan pemahaman peserta untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Sebagai bentuk perlindungan investor, jangan lupa untuk rutin memantau aset yang dimiliki melalui akses KSEI, yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu dalam Public Expose 2022 ini. Maju terus pasar modal Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI is a subsidiary of PT Pelabuhan Indonesia Persero, the largest port operator in Indonesia. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI engaged in pilotage and towage of vessels, sea freight and marine services. PT Jasa Armada Indonesia Tbk JAI has experienced a pilotage and towage service provider for more than 60 years. Performance of pilotage and towage is 52,000 vessels per year and serve domestic and ocean-going vessels. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu pada sesi Public Expose Live 2022 dalam rangka 45 tahun diaktifkannya Pasar Modal Indonesia pada sesi Public Expose PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Sebagai informasi, PT Jasa Armada Indonesia Tbk telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Desember 2017 dengan kode perdagangan IPCM. Perusahaan bergerak di bidang usaha jasa penyelenggaraan dan perusahaan jasa kapal, penumpang, barang, dan kegiatan jasa terkait dengan kepelabuhanan, sehingga perseroan termasuk dalam sektor infrastruktur. Perseroan termasuk di dalam grup perusahaan PT Pelabuhan Indonesia Persero, atau yang biasa kita sebut Pelindo, sebuah badan usaha milik negara. Kami ingin menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa pada sesi Public Expose Live 2022 terdapat fitur terjemahan bahasa Inggris yang dapat diakses oleh peserta pada tombol Interpretation pada panel bawah Zoom webinar. Silakan klik tombol Interpretasi, kemudian pilih saluran audio English atau Indonesia. Klik Mute Original Audio untuk menyembunyikan suara pembicara dan hanya mengaktifkan suara juru bahasa. We would like to inform of all the participants in the Public Expose Live 2022 session there is an English translation feature
which participants can access on the interpretation button on the bottom panel of the Zoom webinar. Please click the interpretation button, then select English or Indonesian language audio channel, then click mute original audio to hide the speaker's voice and only activates the interpreter's voice. Perlu kami sampaikan bahwa peserta Public Expose Live 2022 dilarang untuk melakukan perekaman dan menyebarluaskan sesi Public Expose Live 2022 ini tanpa seizin oleh Bursa Efek Indonesia. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir di hadapan Bapak Ibu, manajemen dari PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Kami mengajak untuk yang pertama Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Bapak Amri Yusuf. Selamat pagi Pak Amri. Selamat pagi Pak Wawan, selamat pagi para hadirin, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Baik, terima kasih Pak. Kemudian yang kedua, kami mengajak Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis, Ibu Shanti Puruhita. Selamat pagi Ibu Shanti. Selamat pagi Pak Wawan, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian peserta Public Expose Live 2022. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih Ibu Shanti. Yang ketiga, Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Ibu Raini Delvianti. Selamat pagi Ibu Raini. Selamat pagi Pak Wawan, selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat dan juga salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Ibu Raini. Perkenalkan, dengan saya Mulyawan Tuan Kota yang akan bertugas untuk memandu acara ini. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, Bapak Ibu dapat menyampaikan melalui fitur Q&A atau kolom pertanyaan pada Zoom dan kemudian akan kami bacakan satu persatu. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian hadiah door prize sebesar 200.000 untuk 3 orang pemenang. Jika Bapak Ibu ingin berpartisipasi, Bapak Ibu dapat mengisi kuesioner yang sudah kami sediakan. Link untuk kuesioner tersebut dapat Bapak Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak Ibu masing-masing. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita memulai presentasi dari perseroan PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Untuk awalan kami mengundang Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk, Pak Amri Yusuf, untuk menyampaikan pemaparan. Waktu dan tempat kami silakan, Pak Amri. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Panitia Public Expose Live 2022, yang terhormat para analis perusahaan efek, para manajer investasi, investor institusi, dan investor individual, termasuk Bapak Ibu sekalian yang berkesempatan hadir dalam Public Expose kali ini. Dalam kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan Public Expose terkait dengan kinerja IPCM untuk semester 1 2022. Kami ingin memperkenalkan dulu, IPCM ini adalah salah satu anak usaha dari Pelindo Group, dan perusahaan ini sebenarnya secara operasional sudah eksis sejak tahun 1960 bersamaan dengan layanan pelabuhan lainnya. Kemudian sejak tahun 2017, tepatnya tanggal 22 Desember 2017, perusahaan ini tercatat di Bursa Efek sebagai salah satu perusahaan publik di sektor pelabuhan. Bapak Ibu sekalian, visi kami adalah menjadi fasilitator perdagangan melalui pelayanan pemanduan dan penundaan berkelas dunia dalam ekosistem kepelabuhanan. IPCM, line bisnisnya ada 3 yang utama. Yang pertama kegiatan pemanduan, yang kedua kegiatan penundaan, dan yang ketiga jasa maritim lainnya, termasuk diantaranya kegiatan ship management. Pasar kita saat ini itu ada 2 segmen. Yang pertama itu adalah segmen di Pelindo, pelabuhan umum, kemudian yang kedua segmen non-Pelindo Group, terutama di TUKS dan Tersus. Next. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan sedikit tentang perkembangan terkini terkait dengan struktur bisnis model IPCM dalam konteks Pelindo Group. Jadi sejak merger tanggal 1 Oktober 2021, ini hampir setahun, struktur bisnis dan bisnis model Pelindo Group sekarang adalah seperti yang tertera dalam
slide yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 3 layer. Layer yang pertama itu adalah yang terkait dengan holding, ya, Pelindo selaku holding, perannya sebagai strategic arsitek dan pemegang konsesi. Kemudian di bawahnya itu adalah subholding. Subholding ini dibentuk berdasarkan cluster bisnis. Jadi ada subholding Pelindo untuk peti kemas, kemudian subholding Pelindo untuk multi terminal, kemudian subholding Pelindo untuk jasa maritim, kemudian subholding Pelindo untuk solusi logistik. Subholding ini berperan sebagai business owner. Di bawahnya itu ada sejumlah anak perusahaan dan salah satu di antaranya itu adalah IPCM atau Jasa Armada Indonesia Tbk, itu masuk dalam grup subholding jasa maritim. Jadi kalau dilihat dari struktur kepemilikannya, ultimate shareholder-nya itu adalah Pelindo, di bawahnya ada subholding Pelindo Jasa Maritim, kemudian publik dimiliki sekitar 23%, dan multi terminal Indonesia itu 0,11%. Ini adalah struktur kepemilikan dari saham IPCM. Next, izinkan kami memperkenalkan struktur atau komposisi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi di IPCM. Komisaris utama Pak Zuhri, beliau sekarang menjadi salah satu direktur di subholding Pelindo Jasa Maritim. Kemudian ada Pak Bay Muhammad Hasani, beliau ini adalah expert di bidang pelabuhan, pernah menjadi salah satu pejabat penting di Kementerian Perhubungan. Kemudian Ibu Dewi Aryani, beliau ini salah satu pejabat di Kementerian BUMN, pernah memegang sejumlah posisi strategis. Kemudian yang terakhir Pak Heri Kriswanto, beliau ini salah satu pejabat di Kementerian Perhubungan dan punya expertise di bidang pandu dan tunda. Kemudian di direksi, kali ini kami hanya bisa hadir bertiga, saya Amri Yusuf, kemudian Bu Santi, beliau sebagai Direktur Komersial, dan Bu Reni Delvianti, Direktur Keuangan dan SDM. Satu lagi Pak Iqbal, ini mohon maaf tidak bisa hadir karena beliau hari ini berangkat umroh, mungkin akan menyampaikan doanya buat kita semua, terutama buat IPCM agar tetap eksis sampai 100 tahun ke depan. Bapak Ibu sekalian, kami ingin sampaikan sedikit perkembangan perubahan logo perusahaan. Next. Jadi kalau kita lihat logonya dulu itu adalah IPC Marine, dan ini menjadi ticker kami juga sampai saat ini. Kami anggap masih relevan karena kepanjangannya itu adalah Indonesian Port Corporation di sektor marine. Kemudian sejak RUPS 14 April 2022, logo ini berubah menjadi Pelindo Jasa Maritim dan Jasa Armada Indonesia. Ini saya ingin jelaskan sedikit. Pelindo yang warna biru itu representasi sebagai holding. Kemudian Jasa Maritim itu adalah subholding. Ya, kemudian Jasa Armada Indonesia itu adalah JAI atau IPCM. Itu adalah susunan logo baru kami sejak RUPS 14 April 2022. Selanjutnya kami ingin menyampaikan sedikit highlight. Detail informasinya nanti akan dijelaskan oleh masing-masing direktur. Ini saya ingin sedikit menyampaikan 4 isu penting ya di tengah-tengah tekanan kenaikan harga BBM atau harga minyak. Hal-hal yang positif yang mungkin perlu diketahui oleh para investor. Yang pertama, sampai dengan Juni 2022, IPCM berhasil mencatatkan kenaikan laba sebesar 5 miliar, naik 7% dibandingkan tahun sebelumnya. Alhamdulillah. Kemudian kita juga mencatat kenaikan pendapatan sebesar 8,9% atau setara 35 miliar dari tahun sebelumnya. Kemudian yang ketiga, dalam rangka ekspansi, kami juga sudah mulai menjalankan bisnis ship to ship di Melabuh. Ini ekspansi yang kita lakukan sejak awal tahun 2022. Kemudian yang terakhir, kami kemarin baru saja melakukan perpanjangan kerjasama dengan Jawa Satu Power yang ada di Kepulauan Seribu atau sekitar Patimban. Jadi ini adalah beberapa informasi penting yang perlu kami sampaikan kepada para pemegang saham, kepada para investor, perkembangan terkini
dari Jasa Armada Indonesia atau IPCM, meskipun kami mendapatkan tekanan karena kenaikan harga BBM. Bapak Ibu sekalian, strategi utama kami ini adalah journey kami, ya, sampai dengan tahun 2025. Kami berharap market cap kami bisa naik mencapai 3 triliun. Untuk menuju ke sana, ada 3 strategi utama yang akan kami lakukan. Yang pertama, standarisasi proses bisnis. Ini konteksnya adalah untuk menyongsong atau merespon proses merger yang saat ini sedang berlangsung di Pelindo Group. Kemudian yang kedua, kami akan terus melakukan ekspansi kerjasama bisnis, ya, untuk membuat revenue kita terus bertumbuh. Kemudian yang ketiga, kita memperkuat kinerja keuangan dan strategi investasi. Ini adalah strategi utama, strategi umum yang kami pilih, ya, agar IPCM tetap eksis, bisa menjadi salah satu perusahaan yang bertumbuh positif di capital market. Kemudian izinkan saya menyampaikan outlook 2022 dan strategi ke depan yang akan kami lakukan. Yang pertama, kami tetap fokus melakukan perluasan ekspansi pasar, terutama untuk pasar-pasar non-Pelindo. Kemudian yang kedua, kami sekarang saat ini sedang memperkuat barisan armada kami. Saat ini sedang proses pembangunan 4 kapal dan 2 lagi yang sedang dilelang. Mudah-mudahan nanti di tahun 2023 4 kapal ini sudah bisa kita gunakan, kita operasikan, dan bisa meng-create bisnis buat kepentingan IPCM ke depan. Kemudian yang ketiga, kita sedang jajaki untuk melakukan diversifikasi bisnis, terutama untuk segmen-segmen bisnis baru. Kemudian yang keempat, bisnis yang akan kami jalankan itu akan berbasis kepada environment, social, dan governance. Kemudian yang kelima, kita akan memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan anak perusahaan Pelindo Group, termasuk dengan teman-teman dari lingkungan BUMN lainnya. Ini adalah kurang lebih strategi ke depan yang akan kami lakukan. Ya, mudah-mudahan ini bisa kami eksekusi sampai dengan tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya mohon izin supaya perkembangan yang lebih teknis, lebih detail bisa disampaikan oleh Direktur Komersial dan Direktur Keuangan. Untuk yang pertama kami persilakan kepada Bu Santi Puruhita, Direktur Komersial PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Silakan Bu Santi. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Terkait dengan informasi terkait dengan pengembangan bisnis dan operasi, pada layar telah Bapak Ibu saksikan bersama ada 2 area, warna oranye dan warna hijau. Terkait dengan area operasi existing yang warna oranye dan rencana ekspansi kita adalah yang warna hijau. Bapak dan Ibu sekalian, saat ini IPCM beroperasi pada 12 pelabuhan umum. Representasinya adalah pada area berwarna oranye dengan titik dot warna merah. Kemudian ada 7 TUKS yang berada di wilayah Indonesia bagian barat. 7 TUKS itu adalah BUP pelimpahan serta kerjasama IPCM langsung dengan para pemilik TUKS yang ada saat ini. Lalu adalah tentunya yang hijau rencana ekspansi ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, kita tahu bersama bahwa merger Pelindo telah dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2021. Apa impact-nya untuk IPCM? Impact-nya sangat besar. Kalau dahulu IPCM mengelola pelabuhan umum hanya di wilayah regional 2 saat ini disebutnya itu ex-Pelindo 2, maka kerjasama untuk melaksanakan dan mengoptimalisasikan layanan pandu dan tunda dalam Insight Pelindo Group diperlebar menjadi seluruh wilayah regional 1, 2, 3, dan 4. Hal tersebut sudah terjadi dan sudah dilaksanakan, terbukti dengan kita bersama-sama dengan regional 1 untuk mengerjakan STS NIPAH. STS stands for ship to ship area yang ada di NIPAH, Kepulauan Riau. Di mana kalau Bapak dan Ibu melihat informasi-informasi terakhir, maka Menhub sendiri pernah datang pada tahun 2021 untuk mengemphasize adanya kenaikan dan kemudian mengoptimalisasikan pelayanan Indonesia sebagai garis depan dari pemerintah yang ada di Kepulauan Riau untuk mengoptimalkan STS NIPAH ini. Di situ kami telah masuk, Bapak dan Ibu sekalian, bersama-sama dengan Regional 1. Saat ini kekuatannya kami tambah 1 kapal lagi, ada 2 kapal di sana, milik GAI yang beroperasi untuk membantu proses STS yang ada di NIPAH. Selain itu tadi sudah disampaikan bahwa untuk pelayanan dengan
BUP lain, kami juga melaksanakan kerjasama dengan PT Langlang Laju Layang di STS Melaboh di Aceh. Itu juga hal yang baru kami laksanakan. Jadi dengan banyaknya BUP pelimpahan pada saat ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada kami untuk memperbanyak mitra yang ada. Salah satunya telah kami buktikan dengan kami melaksanakan kerjasama bersama dengan PT Langlang Laju Layang untuk melaksanakan STS di Melaboh. Lalu untuk rencana ekspansi, perluasan daerah area-area baru, tentunya kami mensasar area ekspansi untuk Indonesia Timur. Pelimpahan-pelimpahan baru yang ada di sana cukup besar potensinya, tapi mohon maaf belum kami dapat sampaikan secara detail pada kesempatan ini. Kemudian perkuatan bisnis shipping management, time charter kapal, kekuatan time charter kapal akan kami tambah. Kami saat ini telah tadi disampaikan bahwa kami sedang membangun beberapa kapal pandu dan kapal tunda yang akan siap beroperasi pada tahun 2023 untuk memperkuat pola komersial time charter kapal kami. Lalu untuk perluasan wilayah STS area sendiri, selain wilayah-wilayah pengembangan STS area yang saat ini kami laksanakan, 2 tempat tadi yaitu di Melaboh dan STS Nipah, lalu ada juga yang milik kami sendiri yaitu di Palembang yang saat ini alhamdulillah telah berkembang sangat besar dilihat dari sisi prosentase kenaikannya lebih dari 100% untuk pola operasi serta traffic yang ada di sana. Tentunya sangat menggembirakan. Oke, baik. Untuk next slide tolong. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah wilayah-wilayah di mana kalau yang di sebelah kiri itu adalah wilayah-wilayah pola operasi milik BUP Pelimpahan Pelindo II yang saat ini kami laksanakan, yaitu ada di Teluk Bayur, Palembang, Pangkal Balam, Tanjung Pandan, Pontianak, Bengkulu, Kijing, Panjang, Banten, Tanjung Priuk, dan Cirebon. Dapat Bapak dan Ibu lihat bahwa saat ini kami masih melayani dan berfokus pada sebagian dari wilayah Indonesia, yaitu hanya sebagian di Pulau Sumatera, sebagian di Jawa, yaitu Jawa Barat khususnya, lalu di Kalimantan. Tentunya yang ke depan terkait dengan pengembangan telah kami sampaikan di muka tadi bahwa akan kami laksanakan secara berkelanjutan di 2022 dan 2023. Bapak Ibu sekalian dapat lihat bahwa pelabuhan-pelabuhan ini adalah pelabuhan-pelabuhan utama yang ada di Indonesia di kota-kota besar di ibu kota di provinsi, di kota-kota ibu kota provinsi yang ada di sana. Yaitu seperti kalau contohnya kita sebutkan Teluk Bayur, saat ini juga pengembangannya sangat bagus, sekitar ada 3.500 gerakan di tahun 2021 dan sampai dengan Agustus 2002 ini telah mencapai 2.300 gerakan. Lalu di Palembang, di Panjang itu juga mencapaikan peningkatan yang cukup signifikan. Tanjung Priuk tetap stabil. Sedangkan untuk proyek kita sendiri di sebelah kanan yaitu di TUKS yang kita miliki, baik di Petro Cina Jabung, STS Ambang Luar Sungai Musi, TUKS PT Nusantara Regas yang ada di Kepulauan Seribu, kemudian di Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Kanci 1 dan Kanci 2 di Jawa Barat, Cemindo Gemilang di Bayah Banten, serta Melaboh di Provinsi Aceh. Yang paling terlihat menonjol adalah di STS Ambang Luar Sungai Musi, di mana tadi kami sampaikan kenaikannya lebih di atas 100%. Next slide. Baik, untuk selanjutnya berikut merupakan sedikit highlight dan operasional kita di tahun 2022. Ada key-laying yang kita laksanakan baik untuk 3 motor pandu dan 1 kapal tunda, di mana pembangunannya untuk 3 motor pandu kami laksanakan di Semarang, dan untuk 1 kapal tunda kami laksanakan di Surabaya, 2 lagi menyusul di tahun ini. Kemudian untuk analis meeting, teman-teman analis kita rutin mengadakannya quarterly. Lalu pada 14 April 2022 ada RUPS luar biasa, di mana bergabungnya komisaris-komisaris dan direktur kami yang baru, Bu Reni. Lalu pada 8 Juni 2022, kami memulai pelaksanaan pelayanan di STS Nipah, yang tadi telah disampaikan, yang didukung penuh oleh pemerintah dalam hal ini khususnya Kementerian Perhubungan. Lalu pada Juni 23 Juni masih ada RUPS tahunan yang telah kita laksanakan bersama-sama. Kemudian kami juga
bahagia bahwa kami telah berhasil menandatangani perjanjian kerjasama lanjutan dengan Jawa Satu Power di tanggal 25 Juni 2022, cukup signifikan juga buat kami. Kemudian kami juga Pelabuhan Kijing International Port telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 9 Agustus 2022, di mana IPCM juga merupakan penyedia pelayanan tunda yang ada di sana. Next. Armada. Kali ini JAI telah mengelola pertumbuhan armadanya, bisa kita lihat dari 2021 sampai sekarang dan targetnya. Saat ini kita mengelola 55 kapal tunda, terdiri dari kapal tunda 2 kali 2200 horsepower, 2 kali 1600, 2 kali 800, 2 kali 1200, dan 2 kali 600 horsepower. Dengan tipe-tipe kapal yang bermacam-macam kami sediakan, yang tentunya bisa melayani wilayah-wilayah baik sungai maupun laut lepas. Ada tipe SRP, FPP, ASD, dan ATD. ASD untuk azimut, kemudian ada throttle rudder propeller, lalu ada azimut reactor drive, dan untuk FPP fixed pitch propeller. Untuk kapal motor pandu sendiri, kami melengkapi kekuatan motor pandu ini nanti di tahun 2023 dengan adanya penambahan 3 motor pandu, menjadi 30. Untuk saat ini kami masih memiliki 27 motor pandu. Lalu ada motor kepil, yaitu ada 5 motor kepil yang kami operasikan di wilayah-wilayah pelabuhan kita. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Ibu Direktur Keuangan dan SDM, Ibu Reni, silakan. Terima kasih Bu Santi. Bapak Ibu, terkait dengan highlights untuk performasi keuangan dapat disampaikan. Next slide langsung. Oke, di sini kita lihat bahwa kami sajikan posisi rasio keuangan highlightnya dari posisi akhir tahun 2021 dibandingkan dengan posisi first half untuk 2022. Jadi sama-sama kita tahu bahwa untuk tahun 2021 performansi keuangan IPCM itu cukup baik di tengah masa pandemik, masih bisa mencatatkan pertumbuhan. Dan sebagaimana tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Amri, Pak Dirut, bahwa IPCM juga menghadapi tekanan terkait dengan BBM. Tetapi untuk first half 2022 ini kita juga masih tetap tumbuh. Jadi bisa dilihat dari pertumbuhan pendapatan ini di 8,9%. Kemudian juga secara laba bersih itu juga tumbuh di 7%. Jadi terkait untuk margin laba bersih, ini kita juga more or less sama dengan capaian pada saat akhir tahun kemarin, ini marginnya di angka 15%. Posisi EBITDA margin memang sedikit terlihat ada penurunan, namun demikian kami bisa sampaikan bahwa ini masih on the track untuk capaian di first half 2022. Untuk posisi average asset ini di 4,2% dan juga average equity ini 5,7%, dapat kami sampaikan bahwa ini juga masih on the track untuk capaian first half 2022. Kalau Bapak Ibu lihat dari capaian tahun lalu terkait dengan current ratio, tahun lalu di akhir tahun itu di angka 3,2%, tapi sekarang di posisi Juni 2022 ini 2,53%. Utamanya ini seiring dengan peningkatan kewajiban yang harus kita bayarkan, yang harus kita akui terkait dengan progres investasi yang dilakukan oleh IPCM. Kemudian kalau dari sisi average collection period, ini sedikit ada perbaikan, di mana di akhir tahun lalu itu di angka 45 hari, tapi posisi saat ini sudah bisa mencapai di angka 43 hari, dan tentunya ini tetap akan kami tingkatkan untuk upaya collection periodnya. Untuk sisi leverage masih stabil, masih di 0,3. Oke, selanjutnya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat terkait dengan pendetilan dari rasio-rasio yang tadi sebelumnya kami sampaikan. Jadi kalau dari sisi pendapatan, di mana naik 8,9% dari periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan untuk first half ini di angka 428 miliar dari posisi tahun lalu di angka 393 miliar. Untuk sisi EBITDA
Di tahun lalu itu 114 miliar, tapi untuk saat ini kita di angka 115 miliar. Dan juga dari sisi laba bersih seiring dengan peningkatan tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Santi, adanya upaya-upaya untuk perluasan pasar dan juga peningkatan-peningkatan dari operasional lainnya, itu laba bersih dapat kami bukukan 7%, meningkat dari posisi yang sama dari tahun sebelumnya, yaitu di angka 65 miliar, dari posisi tahun lalu di angka 60 miliar. Next slide. Oke. Apabila kita melihat dari posisi neraca, jadi di sini disajikan untuk posisi aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Dapat kita lihat posisi aset ini dari posisi akhir tahun itu meningkat 7%, yaitu aset pada first half ini di angka 1,5 T, dari posisi akhir tahun itu 1,4 T. Ini utamanya peningkatannya adalah peningkatan dari cash flow yang dimiliki oleh EPCM. Jadi cash flow EPCM saat ini cukup kuat. Kemudian untuk dari sisi liabilitas ini naik 46%, sebagaimana tadi sudah kami sampaikan sebelumnya, bahwa ada progres-progres untuk investasi terkait dengan penguatan armada yang dimiliki oleh EPCM. Dan untuk sisi ekuitas ini sedikit ada penurunan, yaitu sebesar 2%, sehingga angkanya di angka 1,13 triliun. Oke, next slide. Di sini kami sajikan pendetilan terhadap komponen pendapatan. Sebagaimana Bapak Ibu bisa lihat, apabila di breakdown per jenis pelayanan, ini terlihat bahwa seluruh pelayanan, baik itu pelayanan tunda yang merupakan pelayanan dominan di kami, ini meningkat 2%. Jadi dari tahun lalu 347 miliar, sekarang angkanya di 355 miliar. Demikian juga untuk pelayanan pandu dan jasa marin lainnya. Jadi secara keseluruhan, per segmen jenis pelayanan ini seluruhnya meningkat. Apabila dilihat khusus untuk pengelolaan kapal, ini terlihat ada penurunan. Ini merupakan berkurangnya 1 unit kapal yang kita kelola, sehingga posisinya berkurang atau turun 4%. Untuk per segmen pasar, di sini kami sajikan juga untuk posisi segmen pasar pelindo non-pelindo. Dan yang menarik adalah untuk posisi segmen pasar non-pelindo, untuk di first half 2022 ini, porsinya naik daripada posisi dari tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu itu sebesar 22%, itu merupakan segmen pasar non-pelindo, dan posisi saat ini adalah di 24%. Dan dari sisi nilai, itu baik untuk segmen pasar pelindo maupun non-pelindo, bisa Bapak Ibu lihat, keduanya juga meningkat. Jadi kalau untuk segmen pasar pelindo itu ada peningkatan 7% dari posisi tahun lalu. Kemudian juga untuk segmen pasar non pelindo itu meningkat 14% dari posisi tahun lalu. Dan di bawahnya ini kami sajikan adalah proporsi pendapatan per segmen apabila dilihat secara total keseluruhan pendapatan dari EPCM. Oke. Next slide. Untuk pemaparan selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Pak Amri. Monggo silakan Pak Amri. Terima kasih Bu Reni, Bapak Ibu sekalian, Pak Wawan selaku moderator. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit informasi atau perkembangan yang terkait dengan penghargaan, apresiasi atau sertifikasi yang kami terima dari sejumlah lembaga. Apresiasi ini sesungguhnya bukan hanya buat EPCM Ansih, tapi juga buat para investor yang sudah sangat setia memegang saham EPCM. Dalam kesempatan kali ini, kami hanya menyampaikan 9 informasi terkini terkait dengan penghargaan atau awarding yang kami terima. Yang pertama, Platinum Award, ini terkait dengan kinerja annual report kami, itu dilakukan oleh sebuah lembaga yang berbasis di Amerika. Kemudian yang kedua, kita juga kemarin mendapatkan penghargaan dari majalah Investor sebagai Best Stock untuk tahun 2022. Kemudian kita juga mendapatkan penghargaan untuk program tunjangan sosial ya untuk CSR. Kemudian yang keempat, Indonesian Best Public Company 2022
Itu kami dapatkan dari Warta Ekonomi. Kemudian yang kelima, kita juga kemarin mendapatkan penghargaan dari BUMN World yang terkait dengan GCG. Kemudian yang keenam, kita mendapatkan penghargaan dari Berita Satu Media untuk ESG. Kemudian yang SNI Award, kita masih dapat penghargaan untuk klasifikasi silver. Insya Allah ini akan kami tingkatkan masuk ke kategori gold. Kemudian yang ke-8, kami juga mendapatkan penghargaan dari Bisnis Indonesia untuk Best Growth in Pandemic. Ini mungkin akan agak jarang dilakukan, ya, karena peristiwa pandemik itu hanya terjadi 1 abad sekali. Kemudian yang terakhir, kita juga mendapatkan penghargaan di bidang CSR, ya, untuk Best CSR 2021 dan 2022. Ini adalah kurang lebih sejumlah awarding, penghargaan, apresiasi yang kami terima dari sejumlah lembaga, dan ini kami persembahkan kepada Bapak Ibu sekalian selaku investor setia IPCM. Demikian Bapak Moderator, paparan ini kami sampaikan, dan ini yang terakhir adalah alamat kami. Sekarang ini kami berkantor di Gedung Citra Tower, jadi kalau Bapak Ibu sekalian ingin berkunjung, silahkan datang ke Gedung Citra Tower lantai 21. Selain Gedung Rokindo, itu adalah kantor kami yang lama, yang kami juga masih tetap ada di sana. Jadi kalau ada hal-hal yang penting yang perlu diketahui tentang perkembangan IPCM, silahkan berkunjung ke kantor-kantor yang kami sebutkan tadi. Demikian Bapak Moderator, kami kembalikan kepada Pak Wawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amri, Ibu Santi, dan Ibu Reni, manajemen dari PT Jasa Armada Indonesia Tbk atas pemaparannya. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita sudah tiba pada sesi Q&A. Saat ini sudah terdapat beberapa pertanyaan yang masuk melalui Zoom webinar. Kami akan coba bacakan satu persatu. Pertanyaan pertama dari Pak Arif Setiawan Marsis dari Investor Retail. Bagaimana progres pembangunan kapal tunda dan pandu hingga saat ini? Sudah mencapai berapa persen? Silakan Bapak Ibu dari PCM akan dapat dijawab. Ya, sampai saat ini progresnya itu sudah mendekati angka 35%, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti ini akan terus dipercepat ya progresnya. Kami kemarin juga sudah melihat ya perkembangan pembangunan keempat kapal tersebut, dan alhamdulillah semua on track, dan kita berharap kapal-kapal ini segera bisa kita terima di awal tahun 2023 atau paling lambat di pertengahan tahun 2023. Jadi perkembangannya kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Amri atas jawabannya. Pertanyaan kedua masuk dari Pak Yoel Abraham. Apa strategi yang dipersiapkan oleh PT Jasa Armada Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi yang cepat, dan sudah sejauh mana penerapannya? Silakan Bapak Ibu untuk kita. Baik, terkait dengan pengembangan IT yang saat ini kita laksanakan, dapat disampaikan bahwa IT yang saat ini berlaku di IPCM termasuk kalau boleh dibilang cukup mapan, karena kami bisa menarik data secara real per hari di seluruh wilayah cakupan kami. Kemudian juga kami juga bisa menarik data telah tersambung dengan data-data yang berada di tiap-tiap pelabuhan yang ada. Perlu disampaikan bahwa terkait dengan IT ini, karena induknya adalah Pelindo, maka kami bersama-sama Pelindo dan kemudian Kementerian Perhubungan dalam Inaportnet-nya tentunya melakukan pengembangan bersama-sama. Jadi under pengembangannya bersama-sama dengan Pelindo dan Inaportnet. Tapi kalau internal yang kami laksanakan sendiri, saat ini untuk TUKS dan Tersus yang wilayah kami telah mengembangkan berbagai jenis IT untuk bisa memantau secara real pergerakan-pergerakan kapal kami, serta juga pendapatan yang diperoleh sampai dengan per kapal, serta cost-nya. Jadi kami bisa kontrol betul terkait dengan hal-hal dan segera melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila terjadi hal-hal yang harus segera ditangani terkait dengan
biaya ataupun pergerakan kapal yang bersifat operasional. Baik, terima kasih Bu Santi atas tanggapannya. Pertanyaan yang ketiga, dari Pak Made Sulaksana. Bagaimana kebijakan pricing tarif IPCM? Apakah fluktuatif sesuai acuan tertentu atau sesuai kebijakan itu? Silakan Bapak Ibu untuk ditanggapi. Baik, saya coba menjawab. Kebijakan tarif berbeda untuk tiap-tiap wilayah yang ada di IPCM. Kebijakan tarif harus dilaksanakan setelah adanya kesepakatan dengan pihak asosiasi dan kemudian disepakati dan dilaporkan kepada Kementerian Perhubungan dan kemudian disahkan. Kebijakan tarif tersebut dapat dilaksanakan minimal 2 tahun sekali. Saat ini kami memang sedang mengkaji beberapa jenis tarif dan kami sedang melakukan beberapa upaya penyempurnaan dan kemudian adjustment tarif di beberapa wilayah. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Ibu Santi atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, ada Ibu Amalia Nur Fitri dari Harian Kontan. Hingga kini sudah berapakah serapan capital expenditure Pasuruan? Sudah teralokasi kemana saja? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tahun ini targetkan pendapatan dan laba bertumbuh berapa persen dan apakah Pasuruan optimistis untuk mencapai akhir 2022? Silakan Bapak Ibu untuk ditanggapi. Ya, nanti Bu Dirkyu bisa menambahkan untuk serapan CAPEX ya sampai dengan posisi Juni 2022 itu kurang lebih sudah mencapai angka 60% dan mayoritas investasi yang kita alokasikan itu adalah untuk pembangunan kapal. Selain itu adalah dalam rangka transformasi di informasi dan teknologi. Jadi kita berharap seluruh alokasi untuk CAPEX ini bisa kita eksekusi, bisa kita serap 100% di akhir tahun 2022. Kemudian untuk terkait dengan target pendapatan, target laba rugi, Bapak Ibu sekalian, ini saya ingin harus sampaikan bahwasanya pertumbuhan pendapatan di sektor pelabuhan itu tidak jauh berbeda dengan pertumbuhan ekonomi sesungguhnya. Jadi untuk tahun 2022 kami berharap revenue-nya bisa tumbuh sekitar antara 5 sampai dengan 7%, itu sudah cukup bagus. Begitu juga dengan bottom line. Tapi karena ada tekanan dari sisi BBM, kami mungkin agak konservatif ya. Jadi setidak-tidaknya nanti bottom line-nya itu bisa setara dengan tahun 2021. Mudah-mudahan bisa bertumbuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan kalau untuk revenue, kami optimis bisa tumbuh di angka 5 sampai dengan 7%. Tapi kalau untuk bottom line, kami akan ikhtiar setidak-tidaknya setara dengan tahun 2021. Mudah-mudahan bisa juga ikut tumbuh ya di tahun 2022. Kurang lebih itu penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Amri atas tanggapannya. Mungkin dari Ibu Reini atau Ibu Santi ada tambahan? Sebagaimana tadi sudah disampaikan Pak Amri bahwa memang kalau kita melihat dari sisi pendapatan, sebenarnya pertumbuhan pendapatan kita IPCM ini sudah sangat baik gitu ya. Tetapi karena tekanan BBM tentunya kita juga agak berhati-hati. Upaya-upaya untuk menghadapi tekanan BBM terus diupayakan oleh IPCM. Di samping tadi juga sudah disampaikan terkait dengan standarisasi pola operasi, kemudian juga untuk perkuatan internal, kita juga tetap melakukan efisiensi biaya untuk mendukung pencapaian dari target laba yang tentunya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dirut, kita harapkan bisa menyamai atau mencapai dari baiknya pertumbuhan laba di tahun 2021. Mungkin seperti itu dulu ya Pak ya. Dan ini juga sudah terlihat bahwa di first quarter ini, di half semester ini kita lihat bahwa untuk IPCM itu juga bisa tumbuh dibandingkan dari tahun 2021. Dan diharapkan ini juga akan terus sampai di akhir tahun. Mungkin itu.
Baik, Ibu Reni, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir, datang dari Pak Wahyu Setiadi. Bagaimana kebijakan dividen dari IPCM? Silakan Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Kebijakan dividen kita mungkin tidak akan jauh berbeda seperti kebijakan dividen tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu sekalian mungkin mengetahui IPCM ini termasuk salah satu perusahaan yang cash flow-nya cukup besar. Jadi kalau misalnya ada laba, bottom line-nya positif, berarti kami ingin berbagi sebanyak-banyaknya buat para pemegang saham kami. Jadi kalau tahun lalu kita punya kebijakan untuk ngasih kebijakan dividen interim, insya Allah juga nanti kalau misalnya kinerjanya positif, kita lihat nanti sampai dengan triwulan 3, kita juga akan coba memberikan dividen interim kepada pemegang saham kita. Dan mudah-mudahan nanti dividen payout-nya mungkin tidak akan jauh berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya. Doakan saja Pak, supaya kami bisa tetap bekerja positif seperti tahun-tahun sebelumnya. Amin. Baik Pak Amri, terima kasih atas tanggapannya Pak. Kami sampaikan terima kasih untuk Pak Amri, Ibu Santi, dan Ibu Reni atas sesi tanya jawab Public Expose PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Bapak Ibu sekalian, demikianlah sesi tanya jawab dari perseroan. Kami meminta maaf atas keterbatasan waktu, terdapat beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab. Jika Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan tersebut, dapat disampaikan melalui Investor Relation dari PT Jasa Armada Indonesia Tbk melalui portal komunikasi resmi yang dimiliki oleh perseroan. Kami ingin mengingatkan kembali Bapak dan Ibu bahwa pada akhir sesi akan ada pengundian hadiah door prize sebesar 200.000 untuk 3 orang pemenang. Bapak Ibu dapat berpartisipasi dengan mengisi link kuesioner yang sudah kami sediakan. Adapun link kuesioner tersebut kami sediakan dalam rangka peningkatan layanan dan kualitas acara kita di tahun yang mendatang. Link kuesioner tersebut dapat Bapak Ibu temukan pada running text yang akan tayang di layar Bapak Ibu masing-masing. Sebelum kami tutup, kami mempersilahkan dari Pak Amri Yusuf selaku Direktur Utama PT Jasa Armada Indonesia Tbk untuk menyampaikan closing statement. Waktu dan tempat kami silakan kepada Pak Amri. Silakan Pak. Terima kasih Pak Wawan selaku moderator kita. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para analis, para investor yang sudah sangat setia dengan IPCM. Harapan kami, Bapak Ibu sekalian tetap setia untuk memegang saham IPCM, tumbuh bersama dengan IPCM, sejahtera bersama dengan IPCM. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Direksi Bursa Efek Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan public expose kali ini, kepada KSEI, KPI, dan kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun 45 ke teman-teman pasar modal Indonesia. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau seandainya dalam pemaparan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amri atas closing statement-nya. Hadirin yang kami hormati, usai sudah paparan publik dari PT Jasa Armada Indonesia Tbk, mari kita beri aplaus untuk para penyaji dari PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Sebagai informasi, tayangan public expose PT Jasa Armada Indonesia Tbk hari ini juga dapat ditonton ulang di YouTube Indonesia Stock Exchange. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, manajemen dari PT Jasa Armada Indonesia Tbk, dan juga seluruh peserta Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara Public Expose kali ini. Untuk menutup Public Expose IPCM, izinkan saya untuk menyampaikan pantun penutupan. Pisang Donggala asalnya dari Palu. Kalau di Bengkulu adanya bunga rafflesia. Semoga jaya dan sukses selalu PT Jasa Armada Indonesia. Sampai jumpa pada acara Public Expose yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia.